Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pembahasan tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 66 ya. Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang akan datang, masa yang akan datang, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi supaya orang-orang yang bertakwa itu tidak mudah goyah ya. Karena ashabus sabat ini, mereka ini yang melanggar hari Sabtu itu sudah dinasehati supaya tidak melanggar ya. Tetapi mereka tetap melanggar, akhirnya azab oleh Allah ya, dicabut rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu, maksudnya kalian ya, untuk menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Hikmah Allah menyuruh menyembelih sapi ialah agar hilang rasa pengagungan mereka kepada patung anak sapi yang pernah mereka sembah. Ya, jadi ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi, namun mereka bukannya melaksanakan, namun mendebat. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurun nadhirin. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning cerah, warnanya yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki niscaya kami mendapat petunjuk. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatun la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Musa menjawab, Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman sehat dan tidak belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Kemudian, wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Maksudnya ada kejadian salah seorang dari Bani Israel itu yang membunuh orang lain, ya ada masalah. Lalu disuruh ngaku, tidak ada yang mau ngaku. Maka
Faqulna dhribuhu bi ba'dhiha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu, sapi yang sudah disembelih itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Jadi orang itu yang terbunuh dipukul oleh bagian sapi itu, lalu orang itu hidup, lalu bilang, fulanlah yang membunuh saya. Itu. Akhirnya orang yang membunuh itu dihukum. Ya. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras. Ya. Hati kalian menjadi keras sehingga hati kalian seperti batu. Bahkan lebih keras dari batu. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar darinya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini menunjukkan apa? Bahwa sifat-sifat orang Yahudi itu seperti itu. Ya, mereka suka mendebat kalau ada syariat, ada dalil, jelas suruh dilaksanakan. Mereka malah mendebat, ya, kemudian melanggar, ya, perintah Allah, selalu melanggar perintah Allah, ya. Sebagian orang Yahudi itu. Kemudian kenapa penyebabnya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan karena hati mereka itu keras. Ya. Kenapa hati mereka itu keras? Karena mereka tidak mengikuti petunjuk, ya. Lebih keras hati mereka dari batu, ya. Sudah diberi penjelasan, sudah diutus para nabi dan rasul, tapi masih ada orang-orang yang melanggar syariat, ya. Jadi padahal batu itu adalah makhluk Allah. Batu juga taat kepada Allah. Batu juga bertasbih, ya. Namun hati manusia bisa lebih keras dari batu. Jadi jangan heran kalau ada orang muslim yang main sihir, ada orang ngaku muslim namun dia berbuat kemusyrikan, ada yang ngaku muslim tapi dia korupsi, ya, membegal, membunuh orang, ya itu berarti hati orang-orang seperti itu hatinya keras.